Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit dan bumi telah melekat hukum-hukum Allah yang bekerja secara otomatis. Salah satunya hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat, solusi benar mencegah banjir. Nah, seperti animasi ini, hukum sebab akibat, ada action, ada reaksi. Hukum sebab akibat ini telah dibuktikan dengan hukum 3 Newton, ini ayat kauniyah. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini animasinya. Kemudian ayat kauliyahnya, hukum sebab akibat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 8. Hukum sebab akibat. Jika Anda melakukan hal yang sama, maka hasilnya sama. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengubah penyebabnya. Nah, ini saya terapkan di kejadian banjir. Selama 77 tahun pengendalian banjir ada pada sungai, normalisasi, penanggulan, sodetan, tetapi mengapa banjir semakin meningkat? Nanti dibuktikan dengan berita dalam Kompas. Ya karena penyebabnya bukan di sungai. Penyebabnya adalah alih fungsi lahan di daerah aliran sungai atau kerusakan hutan. Nah, jadi selama ini pengendalian banjir itu bukan solusi. Solusinya adalah pada penyebabnya. Penyebabnya adalah alih fungsi lahan atau kerusakan das. Akan saya buktikan dengan analisis dari koran Kompas dan juga dari pembuktian menghitung debit. Karena banjir itu adanya peningkatan debit. Nah, ini harian Kompas tanggal 23 Februari 2023. Sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan. Bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah aliran sungai atau das terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Nah, ini beritanya. Harian Kompas menganalisis data kejadian banjir dan longsor di seluruh wilayah Indonesia selama 10 tahun terakhir dan mengombinasikannya dengan peta daerah aliran sungai atau DAS. Hasilnya, banjir dan longsor di 893 DAS menunjukkan tren peningkatan. Sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan. Nah, itu. Kemudian ini di halaman 15, harian Kompas, peningkatan risiko bencana diyakini, nah ini yakin, juga diakibatkan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Hasil analisis terhadap 2 das paling berisiko, Citarum dan Barito, menunjukkan bahwa 42,7% wilayah total kedua das tersebut berubah menjadi lahan terbangun. Nah, ini alih fungsinya jadi dari lahan resapan air menjadi lahan terbangun. Lahan terbangun ini mengakibatkan lahan limpasan air permukaan atau run-off selama 20 tahun terakhir. Kemudian
Harian Kompas tanggal 24 Februari 2023. Pelanggaran tata ruang di DAS berisiko tinggi. Nah, jadi alih fungsi tadi atau kerusakan hutan itu berdampak berisiko tinggi, yaitu banjir. Nah, ini di halaman 15 tanggal 24 Februari, Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Saparis Sudaryanto menyatakan selama ini penyusunan aturan tata ruang tidak selalu selaras dengan cakupan DAS. Hal ini karena aliran sungai dapat melintasi batas administrasi suatu wilayah. Saparis setuju bahwa semakin besar penyalahgunaan peruntukan lahan dapat meningkatkan potensi bencana. Nah, itu berarti memang DAS lah penyebab bencana itu, alih fungsi lahan. Nah, ini saya buktikan dengan matematika menghitung debit banjir, karena banjir itu adanya peningkatan debit. Ini secara ilmu hidrologi, menghitung debit Q 0,278 kali C kali I kali A. I itu intensitas hujan, hujan itu tetap. A luas DAS tetap. Jadi C yang berubah. C berubah karena kerusakan DAS atau alih fungsi tadi. Jadi ini C-nya tinggi, debitnya meningkat karena limpasan air. Analisis dari tim jurnalisme Harian Kompas, ini analisa saya ini cocok, sama, dia DAS juga. Tadi kan sudah disebutkan dari sejumlah kejadian banjir selama 10 tahun terakhir, dan juga peta-peta daerah aliran sungai yang dalam kondisi kritis. Ini membahayakan, berisiko tinggi. Nah, jadi dua analisa ini beda data, tapi kesimpulannya ada di kerusakan DAS atau alih fungsi DAS yang membuat bencana. Jadi penyebab banjir itu alih fungsi DAS atau kerusakan hutan. Jadi kembali ke hukum sebab akibat, jika Anda melakukan hal sama, maka hasilnya sama. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengubah penyebabnya. Jadi penyebabnya yang harus diperbaiki, dirubah. Sekarang udah dirusak karena DAS itu ciptaan Allah. Jika kita merusak atau kita mengingkari hujan selalu dibuang selama 77 tahun. Kalau kita mengingkari, azab yang akan didapat. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, membuang hujan itu hukumnya batil, yang benar adalah menyimpan hujan, meresapkan hujan. Jadi apa yang saya buat video, ini linknya, penyebab banjir dan solusinya ada pada KLHK, bukan di PUPR, bukan di sungai. Nah, ini sudah dibuktikan dengan analisis oleh jurnalisme Koran Kompas, Harian Kompas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.